oleh Allah secara dzatiyahnya sudah diberikan kemuliaan dan keistimewaan. Ada yang pertama benda biasa, kemudian di doa, di wirid, di asma, sehingga memiliki kemuliaan. Akhirnya jimat, azimat, benda yang mulia. Kata orang Jawa, jimat barang siji sing dirumat, memiliki keistimewaan. Ya sampean bisa jadi jimat kalau sampean istimewa. Ilmumu bisa jadi jimat kalau ilmumu kau rumat dan sebagainya. Contoh kalau jimat itu tidak semuanya syirik. Nabi Sulaiman sendiri bisa menaklukkan alam gaib, menaklukkan para demit jin, makhluk-makhluk alam dunia ini. Dia juga punya jimat namanya Khotam Sulaimaniyah, cincin Nabi Sulaiman. Sampai cari kemana ini cincin Nabi Sulaiman ini? Wah, sampai nemu cincin Sulaimaniyah ini, Masya Allah, jak meneh cewek jinnya nguber-nguber awakmu. Jinnya nguber-nguber farhan. Khotam Sulaimaniyah ini kan ditata oleh agama. Al-Quran mengisyaratkan Khotam Sulaimaniyah, para ulama-ulama salaf mengisyaratkan Khotam Sulaimaniyah. Rasulullah juga pernah bikin jimat namanya Khirzun Nabi, penjaga Nabi. Bahasanya keris. Keris itu kan bahasa Arab juga, dari kata khirsun, keris, kharisun, perkara yang dibuat untuk menjaga. Jadi jangan gebiau ya semuanya itu kau anggap syirik, apa-apa syirik. Yang penting gini lah ya, antara wasilah dan ghoyah kita itu harus paham lah. Belum paham wasilah ghoyah menghukumi. Apa wasilah? Wasilah itu perantara, ghoyah adalah tujuan akhir. Apapun kalau kita jadikan wasilah, perantara, ya tidak masalah. Yang penting ghoyahnya adalah Allah. Semuanya saya kira selain Allah ya wasilah saja. Yang penting dengan cara yang baik, dengan niat yang baik, dengan iktikad bahwa semua adalah Gusti Allah. Kalau orang menggunakan wasilah itu syirik, mereka yang mengatakan wasilah syirik, jimat syirik, perantara syirik, ya jangan minum pil kalau sakit, jangan suntik kalau sakit, kan ya syirik juga. Dia menganggap ada bantuan kekuatan, bantuan kesembuhan, ya kan? Kok gak diam apa Allah ya tidak sembuh. Semua ada tata caranya masing-masing, ada jalannya masing-masing. Terus jangan dikebiauyah semuanya syirik, jangan dikebiauyah bahwa itu adalah musyrik. Antara ghoyah dan wasilah harus dibedakan. Ghoyah adalah Allah. Orang yang tidak bisa membedakan ghoyah dan wasilah, ini akan ruwet semuanya. Sampai-sampai agama dijadikan ghoyah. Ini apa gak syirik lagi tambah. Jadi kalau kita semuanya adalah ghoyahnya Allah, aman sudah. Zikir, ziarah kubur, aman. Kita minta kepada Allah ghoyahnya, wasilahnya wali yang di alam kubur. Jadi tidak masalah. Ada yang hati kembali kepada jimat, ada yang asli. Memang oleh Allah sudah diberikan kekuatan seperti keris-keris, wesi kuning, ada kol buntet. Ini satu contoh sahih. Istri saya itu insya Allah solihah, lugu, tidak aneh-aneh, hafal Quran, takutin yang Allah luar biasa. Takutin yang Allah luar biasa. Satu ketika saya itu didatangi orang, diberikan kul buntet. Ada berapa kalau yang pernah lihat kul buntet saya itu 5 atau berapa? Kul buntet itu ya siput keong itu, tapi tidak ada ruang masuk keluarnya, tidak ada kakinya. Tapi kalau dikasih kecap sama cuka sama apa itu jeruk berjalan, berjalan.
Akhirnya buat apa saya kul buntet ini? Daripada gak kepake, saya lebih baik minta nang Allah. Tapi kalau adik saya itu pengusaha besar, orang sukses, dia ndak senang wiritan. Kayak iya wis, kau ambil kul buntet ini. Terus malamnya istri saya mimpi. Saya itu ngasih kul buntet kepada adik saya, persis mimpinya itu. Ini kau ambil buat wasilah. Ibu saya dalam mimpinya istri saya bertanya, apa ndak syirik itu? Istri saya itu menjawab, ya mboten mak, ya ndak mak, wong ini juga makhluk, hanya saja diberikan keistimewaan oleh Allah. Ndak mak, ini wong makhluk juga, yang penting kita iktikad ini makhluk diberikan keistimewaan oleh Allah. Sama dengan bengkel, kita punya sepeda rusak, kita tidak bisa dandani, ya dibawa ke bengkel. Bengkel kan juga makhluk, minta tolong karena bengkelnya diberikan keistimewaan bisa ngerumat mesin. Bengkel pun juga macam-macam, sama dengan orang ahli spiritual. Ada yang ahli nambani, taubib namanya, ada yang bikin benda-benda keramat, empu namanya, ada yang sakti kebal, pendekar namanya, ada yang tukang nyantet, si sahir namanya, ada yang tukang apa montro-montro, dukun namanya, ya sama saja, semua adalah makhluk yang diberikan keistimewaan oleh Allah. Katanya istri saya, enggak. Dan nyata juga, saya itu punya teman waktu di pondok Kediri, dia itu enggak cerdas, bebel, anaknya bebel, tapi senang melek, senang wiritan. Kadang malam-malam ya wis wiritan, enggak bisa tidur kalau malam wiritan. Pas ngantuk, dia itu ketiduran, dalam tidur dia mimpi ada anak ganteng datang, 2 itu anaknya. Cak, saya tak ikut sampean ya. Zaman siapa? Aku tak ikut. Ya wis, senden-sendeno di situ. Waktu ini itu dia perasaan ngimpi ya di kamar-kamar pondoknya, senden-senden di situ. Bangun, kok ngimpi ada anak ganteng mau ikut saya. Apa? Ternyata di lemarinya dibuka, ada kul buntet 2. Kul buntet 2. Masya Allah. Ya kalau pegang itu dibuat cowok dibedil enggak apa-apa. Akhirnya ada orang Jombang, pengusaha besar, tahu kalau si Khalil ini punya kul buntet. Akhirnya dibarani, Lil, daripada nganggur tak beli nih 250 juta waktu itu. Ya enggak apa-apa, aku duit 250 juta kan eman. Dibawa, belum nyampe Jombang, tiba wis di kamarnya, di lemarinya lagi. Nggak mau, nggak jodoh. Nggak jodoh. Ini fakta nyata. Masya Allah, saya pegang. Kalau itu ininya memang apa ya, nggak tahu, disenangi gitu. Wong mau bal-balan di pondok itu, kalau minggu atau kalau Jumat sore boleh bal-balan di lapangan Jombangan. Lah kok kayak ada angin, was. Apa ini? Ternyata di depannya pas dekatnya bambu, rimbunan bambu itu ada keris. Tekone angin gede, yang lainnya enggak lihat apa-apa. Kenapa Lil? Keris. Ya Allah, Masya Allah. Jadi intinya kalau kita yakin semuanya adalah makhluk, hanya saja diberikan kelebihan dan keistimewaan oleh Allah, dan ketika mau bantu utawa apa, yang penting kita tetap mintanya kepada Allah. Dan kalau dibuat untuk kebaikan, dibuat minallah, kita merasa itu dari Allah, billah dan dengan pertolongan Allah, filah tetap dengan keagungan Allah, ilallah dan dibawa menuju Allah, lillah kita tetap krono Allah, itu tetap tauhid, bukan syirik. Paham ya? Jadi ilmu gaib macam-macam ilmu gaib itu. Ada yang apa itu, kalau nabi berarti mukjizat, ya gaib. Wong kita ndak nyangka. Nabi Muhammad itu ndak nyangka.
didatangi malaikat. Nabi Muhammad moro-moro dibelah dadanya. Ternyata Nabi Muhammad jari-jarinya mancur. Ini banyak Nabi Muhammad. Kalau para wali orang yang istiqomah ibadah namanya karomah. Bisa semua karomah. Sunan Bonang ketika mau dirampok Lokojoyo yang akhirnya jadi muridnya terus jadi Sunan Kalijogo. Pas dicabut tongkatnya, Sunan Bonang, buat apa kau nyuri tongkat nak? Mau saya ambil ini emasnya. Itu kecil nak, kalau kamu emas banyak itu. Pohon kolang-kaling ditunjuk, langsung semua jadi emas, mulai akar sampai daun-daun. Nah, itu namanya karomah. Masya Allah, banyak. Sunan Kalijogo, ada Bupati Semarang, Suwombong, Adigung, sampean mengandalkan dunia, ini loh dunia, macul, ternyata emas semua yang dipacul. Sunan Kalijogo, aku gak butuh ini. Jadi orangnya sakit. Jadi semuanya yang dibuat untuk mengenalkan umat kepada Allah, untuk mengenalkan umat tauhid kepada Allah, itu tidak syirik. Paham ya? Ada yang ahli hikmah, memang senengannya topo broto, olah rasa, kanuragan, terus nyambungnya setrum, itu namanya ahli hikmah. Banyak, akhirnya nanti dia bisa ngungkek besi. Apa itu? Wiritan apa? Amalan-amalane ngungkir besi. Ada yang iso nemu apa namanya itu, sing kalau melihat sinar di dalam dia langsung masuk surut. Welut putih. Tapi kalau caranya yang haram itu syirik. Kalau ada wanita hamil mati walaupun sudah dikubur terus dimasuki kuburannya. Kalau bisa digali, kalau tidak bisa digangsir. Walaupun ditunggu orang digangsir dari jauh sampai ketemu mayitnya. Itu caranya buka tali-talinya harus dengan mulut semua. Terus akhirnya setelah dengan mulut kena, jarinya apa, kelingkingnya ini juga harus digigit dengan mulut. Tek. Kalau patah, akhirnya terus dibuat jimat. Ya itu syirik. Karena jelas dengan larangan Allah. Itu kalau dibawa katanya Sakti Mandraguna punya welut putih. Tembak ratedas, mlebu omahe wong cukup kalau